Yang cerita tadi itu ya Mbak ya? Bukan, saya yang hari Minggu kemarin ke tempatnya Mbak Weni yang cari sampean, tapi sampean katanya nggak ada di situ. Oke, Yang masalah TKL Hongkong itu. Oke, sebentar. Tapi kamu tahu kan, setiap kali telepon Miss Yuni secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin salah viral kalian minta take down. Oke, Weni sempat bercerita sama saya tentang job TKL, tapi saya nggak begitu paham karena saya tidak percaya dengan omongan orang. Ini apa? Kenapa job TKL? Kenapa, Dok? Modusnya ini sedih aku, Miss. Sedih sih, saya terketipu ratusan juta sama penipu itu. Ratusan juta? Uang saya. Kok bisa? Ya, dalam hitungan 2 minggu. Miss. Oke, terus? Dia kan modusnya kan awalnya ya cari-cari paten kayak gitu. Terus nanti mulai dari situ nawarin, ini ada job TKL gini siapa yang mau, nanti saudaranya gini gitu kan. Tapi di situ tuh cara dia ngomong tuh kayak seperti orang yang sudah berpengalaman, kayak orang agent, kayak orang dalaman bank. Pokoknya dia tuh tahu semuanya tentang itu, Miss. Tentang apa? Tentang perbankan, tentang dunia perejenan, kayak gitu. Dia tuh detail banget. Pokoknya seperti benar-benar orang agent. Tapi di sini buktinya udah saya simpan semuanya, bukti transfer, bukti chat, bukti semuanya ada di HP saya, Miss. Oke, terus? Ya itu kan modusnya kan setiap kan mencari TKL, katanya jobnya kan job villa, jaga villa. Terus di situ kan carinya kan awalnya 7 orang, terus 10, terus 15, terus katanya kok ada kloter 1, 2, 3 sampai 3 kloter, terus tambah terus gitu loh, Miss. Setiap orang itu kan persyaratannya kan foto KTP, foto kakak, terus kakak KTP ijazah, terus foto full badan sama uang pendaftaran itu katanya 3 juta buat asuransi. Ya itu saya sebarkan ke keluarga, ke tetangga gitu yang pengen kesini, dan jobnya kan gini voice dari dia itu saya kirim kayak gitu. Dalam waktu 2 minggu itu, Miss, kurang lebih 2 minggu. Kan perjanjiannya kan tanggal 7 kemarin kan, Miss, katanya itu mau ketemu agent, nanti ditentukan PT-nya, terus mau ketemu langsung sama bosnya. Lah, tanggal 7 pagi itu saya udah diblokir, Miss, semuanya hilang. Oke. Sedangkan uang sudah masuk semua ke rekening dia. Terus nggak tahu Miss mau gimana, ngadepinnya gimana. Terus akhirnya saya ke tempatnya Mbak Weni itu kan dari Miss Yuni, tapi Miss Yuninya katanya sedang ada di Malaysia gitu. Terus sama Mbak Weni dikasih gini, coba golek iki ya Isam official itu. Terus saya ke situ, konsultasi lah gimana solusinya kalau kayak gini gitu, Miss. Oke, kamu kan sudah bicara dengan sama Mbak Weni, suruh ke Kak Yajisam. Iya, sudah ada solusi nih. Iya. Kan sudah ada solusi dari Kak Yajisam. Terus kenapa masih nyari Miss Yuni, sayang? Gini loh, Miss, saya kan tanya ini kalau kasus ini diusut masih bisa apa enggak kayak gitu kan. Saya tuh juga bingung gitu. Kalau misalnya masalah uang, saya kan bertanggung jawab, saya mengembalikan semua uang mereka yang telah saya transfer ke penipu itu kan. Lah, ini masalahnya ini kayak kasus ini tuh bisa nggak, Miss, kayak diusut, dituntas kayak gitu. Kan kamu sudah telepon Kak Yajisam, bagaimana respon Kak Yajisam, sayang? Ya katanya ya percuma, diusut pun juga susah. Kalau sindikat kayak gini tuh katanya KTP nggak cuma 1, rekening bank nggak cuma 1, dan itu loh, Miss, bank saya sudah dihack, saldonya terkuras, sudah nggak bisa digunakan bank saya itu. Oke,
Intinya apa yang dikatakan oleh Kak Yatkisam sayang? Ya sekarang saya disuruh fokus, kan saya kan bertanggung jawab pada semua orang yang masalah itu kan, masalah uang yang saya transfer ke penipu itu ya, suruh saya fokus tanggung jawaban itu kan pelan-pelan kayak gitu. Tapi kalau masalah ini tuh kalau diusut tuh aku pengennya tuh diusut gitu loh, sampai benar-benar pelakunya itu ketemu, kan kasihan korban selanjutnya. Kalau dia kan pinter ngomong kayak gitu, Miss. Oke, ini kejadiannya sudah banyak sekali terjadi dan banyak sekali saya mengingatkan. Bahkan saya katakan tidak ada job di villa, apalagi ditaruh di media sosial. Oke, pertanyaan saya, kamu tahu Miss Yuni sejak kapan? Sudah lama, tapi kan saya kan jarang, kan sibuk tuh kerja. Saya jarang buka-buka Facebook, bahkan Facebook kan saya tuh nggak punya, dan saya hapus. Dan saya tuh membatasi pertemanan. Saya tuh gimana ya? Oh ini masih neng udah nggak pengen kenal-kenal banyak orang kayak gitu. Tapi saya tuh masih jadi itu korban penipuan. Bukan, sebentar, kamu nggak pernah dengar kasus ini tentang job cowok? Penipuan itu job cowok? Nggak pernah. Oke, mungkin kamu perlu ngecek lagi job cowok Dek Yuni TKNW Hongkong. Itu banyak sekali saya bahas tentang job cowok, penipuan job cowok itu sering kali saya ingatkan. Dan kasusnya sama. Kamu disuruh direkrut dan kamu dapat uang kan? Kamu dapat komisi kan, dijanjikan sama mereka? Bener nggak? Iya. Bener nggak? Artinya adalah kamu ingin mencari keuntungan lebih. Benar tidak? Nah, ini kan kesalahan tentang ketamaan. Sekali lagi kamu merekrut orang, ngelebokne wong kan kamu dapat komisi, satu orang dapat komisi berapa. Dan itulah rasa tamak, itulah yang ditanamkan oleh mereka. Apakah bisa diusut? Bisa. Tapi delik perkaranya panjang kali lebar dan lama. Kalau saya katakan tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, itu pasti bisa. Tapi delik perkaranya memang sangat rumit. Kita harus ada pengacara, kita harus podcast bareng mungkin sama Uya Kuya atau Mas Roni Tele siapa? Siapa sih Mas Roni, siapa sih namanya? Takutnya saya keliru ngomong ya. Roni siapa sih? Pengacaranya si apa ya? Enggak tahu, Miss. Sebentar. Talapesi. Jadi saya bisa minta bantuan Bang Martin atau Bang Roni Talapesi. Jadi saya bisa minta bantuan sama mereka. Tapi kamu harus menceritakan sama mereka secara detailnya seperti apa dan bagaimana. Jadi ya sekali lagi kan ini rasa tamak tuh sayang. Kamu merekrut orang, terus kamu dijanjikan mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi gini, Miss, saya tuh bukannya saya ingin kayak dia kan menjanjikan misalnya segini dapat orang segini. Saya tuh nggak ingin makan semuanya, Miss. Saya tuh pengen saya sodakoh-sodakohkan, bahkan kayak ada jalan PL, kayak ada. Sebentar, saya tidak setuju dengan kamu mengatakan ingin mensodakohkan dengan cara memakan keringat kuning orang lain. Saya tidak setuju. Kamu mendapatkan keuntungan karena kamu makan keringat orang lain. Itu makan keringat. Itu orang ditipu loh sayang. Kenapa? Baru kamu mendapatkan komisi. Itu penipuan yang sudah terorganisir. Jadi jangan bilang bahwa kamu dapat uang tak donasikan. Saya nggak tahu nih. Kalau dapat uang beneran apakah kamu mau mendonasikan? Oke, sekarang Miss Yuni nggak mau membahas ke sana deh. Ntar Miss Yuni kecewa. Tapi pertanyaan saya, itu semua keluargamu, saudaramu yang kamu rekrut? Benar? Suami saya sendiri juga, terus saudara-saudara, terus kayak tetangga. Kan saya kan minta bantuan. Kayak misalnya kayak PL yang pengen ini nanti dia bagian segini gitu kan. Kita kan kayak ada perjanjian kayak gitu, kalau misalnya ini nanti fit sampai segini nanti saya kasih segini, begitu ada. Lah,
boleh dong saya ngomong kalau kamu pingin jadi calo? Nggak tahu Miss saya itu. Bukan. Saya cuma Boleh dong kamu ingin menjadi calo kan sekarang? Kamu cari orang terus kamu ngasih komisi orang, benar atau tidak? ya itu kan dari penghasilannya dia janjikan toh Miss. Lah iya itu kan calo sayang. Iya. Itu kan calo. Nah, kan Miss Yuni selalu mengingatkan buat kalian semua, jangan mencari pekerjaan di luar pekerjaanmu. Malah hartamu hilang. Ngerti nggak? Hartamu sendiri kan hilang tuh sekarang. Karena kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Hartamu di wiki hilang sayang. Sebentar, tak simpen nih nomormu. Yang tadi WA sampean itu. Yang WA banyak do, aku belum sempat itu. Tertipu berapa kamu? Banyak Miss. Banyak itu piro, Dok? 100-an lebih. 100 juta, 100 ribu? 150 juta, kurang lebih segitu. 150 juta? Iya. Bayu. Tertipu job TKL. Oke. Bingung nggak saya mau ngomong? Oke, gini aja deh. Dan sekarang kan saya kan fokus, kan saya kan udah janji di situ kan saya tulis grup di job TKI itu saya berjanji saya bertanggung jawab, saya nggak akan lari ya. Saya sekarang ya sama keluarga saya ya lagi rundingan itu mengembalikan uang mereka, tapi yang namanya manusia kan ada yang sabar ada yang enggak, dan posisi saya sekarang tuh sangat terjepit sekali. Oke, boleh nggak diteleponkan sama korban-korbannya itu? Boleh nggak saya berbicara? Kalau kamu menuntut kan saya akan membantu juga cari jalan keluarnya juga. Tapi kan nggak bisa nih kamu minta bantuan langsung Miss Yuni sanggup gitu. Karena saya juga minta bantuan orang lain, perantara lewat saya. Nih korban-korban yang nggak sabaran atau bahkan suamimu sendiri ditelepon? Ya bisa. Teleponan sekarang? Bisa sekarang. Ya bentar. Inilah kenapa Miss Yuni selalu cerewet ya, selalu mengingatkan ya. Karena sindikatnya memang lagi ngawasin daya saya juga. Saya lengah, saya nggak podcast, saya nggak buat konten, caplok ika biarare. Penipu-penipu ini sing dodolan singkat barangnya. Belum diangkat, nggak apa-apa loh. Korban yang lain lah selain suamimu. Ya ini, kenapa saya bilang jangan pernah mau jadi calo kalau kalian sendiri nggak tahu siapa mereka sendiri. Aduh. Pusing saya nih, pusing. Saya lengah di Malaysia, dilu wis diamblas nih arek-arek. Ngono lah tak kayak kontenku jare bengok-bengok. Si Yuni apa membongkar aib bos. Nama-namaku dilaporno aduh. Ini kalau semisal diusut itu gimana Mas, kira-kira bisa ketemu apa enggak ya Mas pelakunya? Iya kalau ketemu enggaknya kita nggak tahu Mbak, tapi kan kita berusaha. Ya, tapi dari nomor teleponnya itu waktu itu kan dicek tiket kontaknya, aku suruh temanku ngecek itu dari Indonesia itu nomor teleponnya itu di Indonesia, dia sekarang kita di Indonesia. Aku nggak krungu Mbak, sampean ngomongnya kayak uang lagi keturun ngono. Enggak krungu sampean ngomong. Karena aku kan nomor teleponnya penipu itu loh Miss. Kan dulu aku suruh ngecek temanku tiket kontak Indonesia itu dia posisinya itu ada di Indonesia. Dan karena saya cek itu nomornya, tapi setelah diblokir itu udah dibuang, akunnya dihapus, menghilang, dianya udah menghilang. Ya kita harus cek dari nomor rekeningnya juga, kita juga harus cek dari nomor teleponnya juga, dan yang bisa ngecek itu adalah polisi intel Mbak. Jadi kalau orang-orang biasa ngecek nggak bisa, tapi kan kita juga harus ada prosedur. Makanya saya bilang nih, kamu kumpulin semua itu orang-orang yang jadi korban kamu yang
Jadi calonnya kan kamu. Iya. Bener nggak? Kan kamu yang jadi calo. Iya. Oke, mungkin saya akan minta podcast sama salah satu pengacara yang ada di Indonesia. Kita lihat seperti apa dan bagaimana loh. Terus kamu kumpulin itu orang-orang yang ada di dalam situ. Terus kita podcast bareng. Kumpulin mereka semua. Ya, saya tunggu ya. Nomormu tak simpen ya. Terima kasih banyak ya Mas. Yo. Semoga ini ada solusi. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Oke. Nah, kilo wis tak omongi bolak-balik. Cerita ini sudah lama sekali. Bahkan kalian kalau bisa lihat job penipuan job cowok itu banyak sekali. 150 juta itu tidak sedikit teman-teman. Sangat banyak sekali, tapi ini kembali lagi pada kalian ya. Tertipu 150 juta job TKL. Nggak ada yang percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Selalu saya dibilang bohong lah, penipu lah, atau apapun. Itu seringkali saya terima cacian dan makiannya karena mereka kalah grup dari sindikat. Ya mereka menunggu kejatuhan saya, bahkan ada yang bilang suruh boikot saya. Bener nggak? Ya memang inilah yang diminta oleh mereka agar saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang seharusnya kalian ketahui. Dari sinilah kita belajar bahwa banyak sekali orang yang tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Apakah salah? Ya nggak salah, mereka nggak salah. Ya tinggal kalian mau dengerin saya atau dengerin dia. Nggak ada yang salah dengan penyampaian yang ada. Tinggal kalian mau dengerin saya atau mereka. Jika kalian sudah jatuh ketipa tangga terus nyari saya, nyari solusi, orang lain aja mengenakan sulit, tidak bisa ditangani. Ya saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan memberikan kekuatan pada saya dan bisa dibilang apa yang saya lakukan ini mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Saya mengenali polisi, saya mengenali pengacara, saya mengenalin seorang artis, saya mengenali beberapa pejabat. Ini sebenarnya bukan karpet merah buat saya ya. Ini adalah karpet merah buat kalian semua, di mana saat saya bisa punya masalah, saat saya punya masalah, saya bisa menghubungi mereka semua. Ada telepon lagi, saya angkat teleponnya sebentar.